Bu, kalau saya nanti ingatkan, saling mengingatkan. Saya itu di surat Toha itu disebutkan, Pak, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu itu untuk sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam mengingatkan itu, suruh sabar kita, jangan bosan. Wis kapok aku, wis baba wis, lu jangan. Aku bolak-balik tak elingno. Aku wis wegah aku, jangan, Pak. Itu perintahnya Al-Qur'an itu. Kenapa? La nas'aluka rizqa. Kami tidak pernah meminta rizki, kata Allah. Nahnu narzukuka. Kami yang memberi rizki kamu. Mengingatkan sholat saja bisa arahnya ke rizki kok, Pak. Rizki semua ya, tidak harus materi, apa saja. Allahu Akbar. Bagaimana kemudian ini Allah sampaikan kepada kita melalui wasiat yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, agar supaya kita membiasakan diri dengan kebaikan-kebaikan. Semoga Allah merahmati kita dan bisa melakukan apa yang diwasiatkan ini. Amin ya rabbal alamin. Fa innal mar'a yamutu ghaliban ala ma kana alaih. Ini poinnya. Kenapa? Karena sesungguhnya seseorang meninggal tergantung atau sesuai dengan kebiasaannya. Masya Allah. Nah, kalau orang itu meninggal, apa kebiasaannya tidak baik, banyak berita itu meninggal di tempat yang tidak disukai. Ngapunten, kakek-kakek meninggal setelah sudah kakek-kakek ini, Pak. Na'udzubillah. Nah, bukan berarti pemuda ya juga, jangan. Kebiasaan ini yang ternyata membawa kita nanti akhirnya kita kemana? Kita ini sekarang kan lagi perjalanan ini, Pak. Banyak orang startnya bagus, memulainya bagus, endingnya ini yang dipikirkan ini. Makanya jangan pernah merasa puas kita ini. Aku, jangan. Kita nggak tahu akhirnya itu seperti apa kita ini. Makanya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Baca ini ketika Bapak bangun tengah malam sendirian. Masya Allah. Baca ketika kita sendirian, gak ada orang, gak ada siapa-siapa, cuma kita sendiri. Allahu Akbar. Takutnya luar biasa, khawatirnya luar biasa. Semua teman-teman kita, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, semua teman di masjid, teman ini. Ya Allah. Ujian, cobaan, musibah. Musibah itu enggak mandang siapa, Pak. Mau ustadz ya kena, tiba ya tiba, Pak. Memangnya malaikat milih-milih. Iki ustadz iki podo. Iya, Pak. 17 hari saya. 17 hari saya hitung. Masya Allah. Enggak ada. Saya baca catatannya Habib Umar dari Yaman itu. Apa kata beliau? Musibah, cobaan, kesulitan yang Allah berikan kepada kita itu, Pak, bukan kita ini mau dipersulit, kata beliau Habib Umar, bukan kata saya cuma nyampaikan aja.
ada yang susah, ada yang ruwet, ada yang sumpek, ada yang bingung, ada yang stres, ada yang sebagainya lah. Allah itu bukan mau ngasih kesulitan kepada kita, kata beliau. Apa kata Habib Umar, Pak? Allah ingin tahu kita semua ini hamba-hambanya, seberapa kuat kita ini bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allahu Akbar. Benar. Bukan mau ngasih kesulitan ke kita, mau berat kepada kita. Allah ingin tahu seberapa kita bergantung kepada Allah, seberapa butuh kita kepada Allah, seberapa usaha kita untuk datang kepada Allah, untuk nangis kepada Allah, untuk munajat kepada Allah. Bukankah doa itu bukti cinta kita kepada Allah? Bukankah orang yang kita cintai adalah orang-orang yang kita doakan, Pak? Gak mungkin orang yang kita doakan itu orang yang tidak kita cintai. Semuanya yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita hargai, yang kita hormati, itu doa. Makanya kata beliau, doa itulah yang sebenarnya. Ketergantungan kita itulah sebenarnya yang membedakan siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yab'atsu ala ma mata alaihi. Nah, ini hati-hati, dan dikembalikan sebagaimana dia meninggalnya, Pak. Aduh, ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ini dosa banyak. Selama ini kita ini ditutupi oleh Allah aib-aib kita. Semoga kita semua diberi husnul khatimah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kita andalkan? Puasa. Apa yang mau kita amalkan? Yang kita banggakan kepada Allah? Salat. Apa? Haji, zakat. Apa yang mau kita banggakan? Kita cuma minta rahmatnya Allah agar supaya kita diberi husnul khatimah. Diuji seperti apapun, berat seperti apapun, musibah seperti apapun, semoga kita tetap istiqomah, tetap iman, tetap Islam, ihsan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kemudian wa hadza la yu'aridu ma jaa'a fil hadis. Ini Pak contoh konkretnya. Saya yakin Bapak-bapak pernah baca hadis ini. Innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahli an-nar fayadkhulaha. Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa ba'un aw dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amalin ahli al-jannah fayadkhulaha. Ada seorang laki-laki. Laki-laki ini amalnya, perbuatannya, perbuatan seperti penduduk surga. Sampai antara dia, perbuatannya itu dengan jarak surga, ada yang memaknai satu depa, satu hasta, dekatlah pokoknya. Tapi ternyata ketetapannya, ketentuannya, dia didahului oleh ketetapannya. Apa? Bahwa dia kemudian masuk menjadi penghuni neraka. Sama, ada juga perbuatannya seperti perbuatan penduduk neraka. Masya Allah, nggak ada sudah, catatannya sudah merah semua. Hingga jarak antara dia dan neraka kurang satu hasta, kurang satu depa. Tiba-tiba dia melakukan perbuatan ahli surga, dia masuk ke surga. Makna hadis ini apa, Pak? Bukan berarti dia itu melakukan amal soleh
kebaikan-kebaikan hingga dekat ke surga. Bukan, perbuatannya benar, perbuatan ahli surga, tapi dia tidak memasukkannya dalam hatinya. Perbuatannya iya, di mata manusia dia melakukan kebaikan, tapi dia tidak melakukannya di hadapan Allah atau karena Allah. Makanya hati-hati Pak dengan niat. Ketika kita melakukan amal-amal saleh, ibadah kepada Allah, niatnya bismillah yang kuat. Melakukan karena Allah. Hingga suatu saat ada satu kisah berkaitan dengan hadis ini. Ketika dalam suatu peperangan ada seorang pemuda. Pemuda ini Pak, setiap ada musuh datang dia bunuh. Semuanya dibunuh. Sahabat tercengang, kagum, hingga kemudian mereka berkata, sungguh beruntung laki-laki ini. Kedengaran oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban Rasulullah, tidak, dia penduduk neraka. Bingung Pak sahabat. Ketika peperangan dia di depan, musuh yang mengganggu Rasulullah, yang mengganggu umat Islam, semuanya ditebas. Sebisa dia, sekuat dia. Tapi kok Rasulullah bilangnya dia penduduk neraka? Sahabat ada yang penasaran, diikuti orang ini ketika perang ini Pak. Diikuti kemana? Terus berjalan sampai pada satu saat dia terkena panah. Di situ dia kemudian putus asa, berkeluh kesah. Dalam keadaan putus asa, berkeluh kesah karena terkena panah itulah kemudian tiba-tiba Pak, pedangnya dia ambil, dia letakkan di atas tanah, gagangnya di atas tanah, ujung pedangnya ditempelkan ke badannya. Kemudian dia dorongkan badannya sehingga pedangnya itu tembus ke badannya hingga dia meninggal dalam keadaan putus asa, dalam keadaan bunuh diri. Sahabat yang menyaksikan ini bergegas datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Beliau berkata di hadapan Rasulullah, saya bersaksi ya Rasulullah bahwa engkau adalah utusan Allah. Rasulullah kaget. Lha opo sampean ngomong kaya ngono iku? Kok moro-moro saya bersaksi? Ya Rasulullah, saya penasaran dengan ucapan panjenengan bahwa tadi seorang laki-laki yang berjuang luar biasa hebatnya, dia hadapi semuanya. Yang dalam pikiran kami dia begitu tangguh membela agama Allah, berjihad di jalan Allah. Tapi engkau ya Rasulullah berkata bahwa dia adalah penduduk neraka. Saya ikuti dia ya Rasulullah. Ternyata dia meninggal dalam keadaan putus asa. Na'udzubillahi min dzalik. Bagaimana dengan yang tadi penduduk neraka? Perbuatannya, kata hitungan manusia dia penduduk neraka, tapi tiba-tiba dia melakukan perbuatan penduduk surga, kemudian dia masuk ke surga. Dulu terjadi perang Uhud. Ada sahabat namanya Suraid. Orang ini benci kepada umat Islam, kepada Rasulullah, menjadi penghalang. Tiba-tiba ketika perang Uhud terjadi, dia ini nyusul Pak. Nyusul, terlambat. Kenapa? Karena Allah berikan hidayah kepadanya. Allah berikan ilham kepadanya. Allah buka hatinya, cahaya Allah masuk ke dalam dirinya. Walaupun terlambat, dia berangkat menuju perang Uhud. Ketika terjadi perang, terakhir kan dicari itu siapa yang masih bisa ditolong,
siapa yang luka, kan dicari itu, yang meninggal, dipisah dan sebagainya. Ditemukan oleh para sahabat ini. Kaget sahabat, Pak. Gimana gak kaget? Wong biasanya dia melawan, dia menentang, dia menghalangi dakwah Islam, menentang Rasulullah. Kok tiba-tiba ada di peperangan Uhud dalam keadaan terluka, dalam keadaan parah. Maka sahabat bertanya kepada orang ini, "Wahai Suraim, bagaimana mungkin engkau berada di perang Uhud ini, di tempat perang ini, hingga engkau terluka seperti ini? Kenapa engkau datang ke tempat ini? Apakah kamu karena ingin membela sukumu, ingin membela orang-orang dekatmu?" Dia jawab apa, Pak? Bahkan saya datang ke tempat ini hanya untuk membela agama Allah. Masya Allah. Apa yang menarik dalam peristiwa ini? Beliau sampaikan, tolong sampaikan salamku kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dalam keadaan seperti itu belum bertemu dengan Rasulullah. Maksud saya belum memperbaiki, dalam keadaan berubah itu dia masih belum sempat bertemu dengan Rasulullah, tapi dia sudah mau dipanggil oleh Allah, hingga akhirnya dia syahid, meninggal dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan ayat tadi apa? Jangan mabuk dengan apa yang kita lakukan. Jangan bereforia dengan apa yang telah kita peroleh selama ini. Karena kita belum di finish. Itu Pak, di YouTube atau di HP-nya Bapak ini, banyak kan orang lomba lari maraton, ngeremehkan orang-orang di sekitarnya, pesaingnya. Belum finish sudah begini-begini duluan, gak taunya dari belakang nyalip. Masya Allah, berapa banyak sepeda. Ini yang saya pernah lihat ya, sepeda karena mentang-mentang sudah gak ada, tiba-tiba jatuh dari belakang, nyalip, kalah. Jangan pernah puas, termasuk saya ini. Jangan pernah merasa bangga karena kita masih belum sampai finish. Dan itu yang disampaikan, wa ahsinu, perbaguslah kehidupan dunia kalian dan biasakan kebagusan-kebagusan yang telah dilakukan, kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan itu. Kenapa? Agar supaya Allah menganugerahkan kepada kalian perpisahan di kehidupan ini yang indah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu qad ja'a fi ba'di riwayah hadzal hadis la ya'malu bi'amalin ahli jannah fima yabdun nas wa bi'amali ahli nas fima yabdun nas. Kenapa kata keterangan hadis ini? Berapa banyak orang yang menampakkan kebaikan-kebaikan dirinya di hadapan manusia. Berapa banyak pula hamba-hamba Allah yang menampakkan kejelekan-kejelekannya di hadapan manusia. Makanya ada orang yang beribadah pakai baju yang jelek. Mohon maaf, kadang dia penampilannya compang-camping. Kita kan kadang, na'udzubillah, hati kita, Masya Allah, kalau kita masih menilai sebatas ain kita ini, kata Gus Baha. Gus Baha itu pernah nasihat begini, Pak. Kalau kita ini mau menghukumi mata kita ini, ini gak ada yang halal, katanya beliau. Coba kita naik mobil, anggap driver dibayar, itu uangnya dari macam-macam itu. Mohon maaf, ya perampok, ya judi, yang ini. Uangnya kan muter itu. Bapak punya alat, iki duit haram. Duit haram bunyi titit gitu. Halal warnanya langsung detektornya hijau, ini merah. Gak ada, kata Gus Bah. Satu-satunya yang pasti halal cuma satu, kata beliau. Apa, Pak? Air hujan. Itu halal itu, gak pakai perantara itu. Kalau kita menggunakan mata kita,
iki teko wong iku. Oh, iku biasa. Allahu Akbar. Ini menunjukkan keterbatasan kita. Jangan sombong. Jangan sombong. Mari kita berupaya, berusaha dan memohon kepada Allah. Ista'inu bis sabri wassalah. Untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan sebisa kita, tidak merasa puas, tidak merasa sombong, tidak merasa cukup. Dan semoga kita kelak dianugerahi Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, insya Allah yang akan datang kita lanjutkan pada surat Al-Baqarah ayat 133 ya. Kita tutup dengan bersama-sama membaca salawat dan doa. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Al-Quran yang kami pelajari. Ya Allah,
dengan barokah majlis ini ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, bagi orang tua kami yang telah meninggalkan kami ya Allah, ampunilah mereka, angkatlah kedudukan mereka, muliakanlah derajat mereka, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu ya Allah. Bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami ya Allah, barakahilah kami dan mereka ya Allah. Berilah kami kesempatan membahagiakan mereka, untuk berbakti kepada mereka, anugerahkanlah kami dan mereka ya Allah husnal khatimah ya Allah. Anugerahkanlah kami keturunan yang saleh-salehah, putra-putri yang saleh-saleh dari golongan yang mendirikan salat, menegakkan salat, dari golongan yang membaca Al-Quran, menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmat-Mu ya Allah. Jika di antara kami saat ini sedang sakit ya Allah, ringankanlah sakit kami, berilah kami kesembuhan. Jika di antara kami saat ini menghadapi kesulitan ya Allah, menghadapi masalah, menghadapi musibah, berilah kami rahmat-Mu ya Allah. Tolonglah kami dengan ridha-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, maka kami pasrahkan semua urusan kami hanya kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum